Kalau teman-teman ingin menambahkan akun Instagram teman-teman, silakan posisikan di bagian pojok kiri atas. Untuk fontnya kita ganti, teman-teman bisa masuk ke bagian font, klik di bagian my font, kemudian kita pilih Montserrat. Dan untuk stylenya kita gunakan yang reguler. Baik, kami ulangi. Untuk mengganti jenis font, teman-teman bisa masuk ke bagian menu text tool. Nah, di sini ada pertanyaan dari Dwi Rianto. Bagaimana memisah yang sudah terlanjur di grup? Maksudnya ungroup ya. Qadarullah kalau di Insert, kalau di Pixel Lab, teman-teman kalau sudah menggrup nggak bisa lagi di ungroup atau kita pisahkan kembali. Salah satu solusinya teman-teman bisa klik di bagian undo, kita ulangi lagi. Tapi kalau teman-teman rasa terlalu ke belakang ataupun terlalu jauh ke belakang, kita hapus saja dan kita buat yang baru seperti itu. Kalau di Pixel Lab belum bisa untuk ungroup. Baik. Nah, di sini teman-teman kalau sudah selesai, teman-teman bisa masuk ke bagian font. Kita pilih my font. Ya, selanjutnya teman-teman ganti untuk modenya, kita pilih untuk style fontnya kita gunakan Montserrat reguler. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, ini adalah teks yang sudah kita buat. Teman-teman bisa geser, kita seleksi di bagian akun Instagram kita, teman-teman ganti stylenya menjadi bold seperti ini. Untuk menggantinya teman-teman tinggal geser saja, kita seleksi di bagian akun Instagram kita, kemudian teman-teman pilih bold untuk membuatnya menjadi lebih tebal. Ya, silahkan teman-teman tambahkan. Kalau teman-teman rasa perlu untuk menambahkan akun Instagramnya, kita posisikan di bagian pojok kanan atas, maksud kami pojok kiri atas. Nah, kemudian kita perkecil, baik seperti ini. Berikutnya, kalau teman-teman rasa perlu menambahkan tanggalnya, teman-teman bisa posisikan tanggalnya di bagian pojok kanan atas di sini. Untuk teks yang ini kita duplikat dulu. Teman-teman bisa masuk ke bagian copy untuk menggandakannya. Kemudian kita edit. Ada dua cara, teman-teman bisa klik 2 kali atau kita klik di bagian icon pensil. Nah, misalnya tanggal sekarang 23 Mei 2021. Baik, teman-teman posisikan teksnya jangan terlalu mepet dengan garis pinggir background seperti ini ya. Ini terlihat terlalu susah untuk layoutnya. Teman-teman bisa atur posisinya sedikit menjorok ke bagian kiri seperti ini, jangan terlalu mepet dengan garis pinggir background. Baik. Silahkan teman-teman, kalau teman-teman rasa perlu menambahkan akun Instagram dan tanggalnya, silahkan teman-teman tambahkan. Ya. Di sini ada satu teks lagi yang perlu kita tambahkan. 5 alasan kenapa Anda harus, ya, kita posisikan teks harusnya di bagian tengah di antara teks kenapa Anda dengan bangun subuh. Teman-teman bisa tambahkan teks berikutnya. Kita masuk ke bagian edit. Kemudian teman-teman gunakan huruf kapital secara keseluruhan. Baik. Ya. Kita baca lagi.
Silakan teman-teman ketik. Ini kita posisikan, untuk teksnya kita posisikan di bagian tengah. 5 alasan kenapa Anda harus bangun subuh. Ya, untuk fontnya teman-teman silahkan ganti. Fontnya kita ganti menjadi font Montserrat yang tipe bold. Kita gunakan yang tebal. Selanjutnya, agar teksnya terlihat ketika teman-teman tempatkan di bagian tengah, kita gunakan background text. Untuk membuat background text, teman-teman pilih di bagian yang ini ya teman-teman. Di sini ada huruf T. Ya, kita klik di bagian huruf T. Nah, untuk warna backgroundnya, di sini teman-teman bisa mengatur warna backgroundnya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Untuk mengaturnya, kita masuk ke bagian icon huruf T. Misalnya kita ganti untuk warna background teksnya menjadi warna merah marun seperti ini. Kemudian untuk mengatur bentuk background teks yang kita inginkan, teman-teman bisa atur di bagian bawahnya. Misalnya untuk menambahkan space sebelah kiri, teman-teman bisa klik di bagian left. Kemudian untuk menambahkan space di bagian kanan, kita pilih right. Kemudian ya, kita samakan ya teman-teman, 16. Berikutnya, kalau teman-teman ingin membuat radius pada sudut background, artinya background sudut dari backgroundnya menjadi melengkung, teman-teman bisa klik di bagian radius. Kita atur radiusnya, misalnya 9. Nah, karena di sini kita menggunakan background teks berwarna merah, dan kalau kita kombinasikan dengan warna hitam, di sini kurang kontras ya teman-teman, terlihat kurang kontras. Maka kita ganti untuk warna teksnya menjadi warna putih. Ya, teman-teman bisa masuk ke bagian color. Kita pilih yang warna putih seperti ini. Baik. Ya, buat teman-teman yang mungkin ada yang telat, teman-teman bisa, insya Allah nantinya akan kami share untuk siaran sesi ulangnya. Teman-teman bisa akses sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik. Nah, teman-teman silahkan. Ya, untuk transparansinya kita buat menjadi full. Baik. Nah, ini adalah slide pertama. Untuk slide pertama kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Ya, karena waktu kita cukup terbatas ya teman-teman. Di sini saya jelaskan sedikit lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke slide kedua. Kalau teman-teman sudah selesai, untuk menyimpannya ada dua opsi. Pertama, teman-teman bisa save as project seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Kalau teman-teman suatu ketika ataupun ingin mengedit kembali project yang sudah kita selesaikan, misalnya teman-teman ingin mengedit poster yang ini di lain waktu, teman-teman jangan lupa untuk menyimpan dalam bentuk project, save as project. Atau kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa pilih yang save as image. Ya. Kemudian kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan. Belum waktunya, Mil. Teman-teman bisa pilih yang save as image. Ya. Kemudian kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan. Misalnya untuk format filenya, teman-teman bisa pilih JPG atau kita pilih PNG. Kalau teman-teman ingin membuat backgroundnya transparan. Dan untuk kualitasnya, kami sarankan teman-teman pilih yang
paling tinggi. Di sini ada ultra untuk kualitas gambarnya. Ya, teman-teman bisa pilih ultra. Kalau sudah, teman-teman tinggal pilih yang save to gallery. Maka nantinya ini akan muncul ini akan tersimpan di penyimpanan telepon teman-teman. Ya, itu cara menyimpan file kalau teman-teman sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke slide kedua. Nah, di sini ada yang ya dari Bang Zulkarnain, apakah backgroundnya harus memakai format PNG? Sebenarnya bebas ya teman-teman, bisa juga PNG, bisa juga JPG. Kalau teman-teman ingin membuat misalnya ingin membuat transparan, teman-teman simpan di bagian PNG. Namun sebelum kita simpan, untuk layarnya kita buat menjadi transparan terlebih dahulu. Di bagian sini kita buat transparan, kemudian teman-teman bisa simpan menjadi PNG agar nantinya di sini akan menjadi transparan. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian slide kedua. Pastikan teman-teman sudah menyimpannya. Ya, di sini kita coba lagi untuk slide kedua. Untuk slide pertama kita hapus. Ya, kita hapus. Kita ibaratkan sudah teman-teman simpan ya. Baik. Nah, ini ya kalau teman-teman kami sarankan lagi, kalau teman-teman mengedit, pastikan teman-teman sudah menonaktifkan data seluruh teman-teman agar tidak muncul iklan ketika dalam proses pengeditan. Ya, karena di sini kita sesi live, tentunya nggak bisa ya teman-teman kalau kita matikan data seluruhnya. Baik, untuk yang kedua, slide kedua, seperti yang sebelumnya, kita akan mengatur ukuran kanvas. Ya, kita atur ukuran kanvasnya seperti yang sebelumnya. Kita gunakan ukuran potret 1080, kemudian di sini 1350. Ya. Baik. Nah, untuk yang kedua ini kita akan menggunakan background yang sudah kami siapkan. Untuk mengubah backgroundnya, teman-teman bisa masuk ke bagian titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih yang use image from gallery. Ya, di sini kita akan ganti backgroundnya menjadi background seperti ini. Ya.